tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami berbicara. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita hari ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara-saudara. Mereka sedang menyebarkan jalan di danau, sebab mereka penjala. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dan di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memulai pelayanannya setelah dia mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Jadi betul-betul itu semua seturut dengan agendanya Tuhan. Yohanes bilang, "Aku akan semakin kecil dan dia akan semakin besar." Dan tugas Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang kemudian. Jadi pada zaman Yohanes dan Yesus tidak ada dua bintang yang bersinar. Ini yang patut kita tangkap baik-baik. Yohanes sudah mendapat tempat di hati semua umat Israel, bahwa dia adalah nabi besar yang ditunggu hampir 400 tahun lalu. Itu merupakan kesempatan bagi dia untuk menempatkan dirinya sebagai nabi besar orang Israel dengan menyingkirkan Mesias. Dan Yohanes ini dengan tegas mengatakan, "Aku hanya membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang setelah aku akan membaptis kamu dengan api." Dan inilah waktunya bagi Yesus memulai pelayanan. Sejak itulah Yesus berkhotbah, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Nah, Yesus dalam pelayanan pemberitaan Injil menyelamatkan dunia tentu butuh orang-orang. Dia punya malaikat berlaksa-laksa, tetapi malaikat tidak bisa memberitakan Injil ini kepada manusia. Malaikat tidak mengerti tentang pertobatan. Malaikat tidak mengerti tentang pahitnya jatuh ke dalam dosa. Yang bisa memberitakan Injil kabar baik ini kepada manusia adalah manusia itu sendiri. Siapa orang-orang ini? Saudaraku, murid yang pertama yang dia panggil justru orang yang lagi keadaan stres. Petrus semalam-malaman mencari ikan, gak dapat apa-apa. Dengan keluh kesah dia membersihkan jalannya. Lalu Yesus pinjam perahunya, sudah tak dapat apa-apa. Banyak cerita lagi orang di perahu. Dan setelah Yesus selesai berkhotbah, Yesus bilang, "Tebarkan jalanmu sebelah kanan." Dan jalannya penuh dengan ikan, hampir koyak jalannya. Disitulah Petrus tersadar dan tersungkur. Tuhan, pergi menjauh daripada aku, sebab aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang berkeluh kesah. Aku orang yang menilai orang dari mana. Barulah setelah dilihat dia terkejut, siapa ini? Ini bukan orang sembarangan. Lalu kemudian Yesus memanggil anak pengusaha.
Zebedeus punya banyak hamba, kita baca tadi. Jadi orang yang miskin, yang kerjanya nelayan, upahan, dengan yang pengusaha. Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus seorang pengusaha dipanggil Tuhan. Setelah itu Lewi yang kita kenal dengan nama Matius, seorang pajak, pemungut cukai, orang kaya raya, orang pemerintah, orang berpengaruh, pejabat negara, juga dipanggil oleh Tuhan. Setelah itu Lukas seorang dokter tadi dipanggil oleh Tuhan. Paulus seorang cendekia, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Yahudi, anggota Sanhedrin Dewan Kehormatan orang Israel, dipanggil oleh Tuhan. Bahkan yang lebih gawat, Yudas Iskariot si pengkhianat pun dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya apa kriteria untuk kamu bisa dipanggil oleh Tuhan, yang kaulah kriteria. Siapapun kau, apapun pekerjaanmu, dimanapun tinggalmu, apapun sukumu, apapun margamu, bahkan apapun agamamu, kamu dipanggil oleh Tuhan untuk tugas yang khusus hanya untukmu, yang hanya boleh kamu melakukannya, orang lain tidak bisa. Untuk apa? Aku akan mengubah engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Awas, hati-hati. Apa perbedaan penjala manusia dengan penjala ikan? Kalau persamaannya sama-sama nangkap ikan, nangkap jiwa. Tapi dalam pemahaman, dalam konsep berpikir tentang menjala ikan, menjala manusia, banyak orang tergelincir sehingga salah. Kalau sudah salah mengerti, salah dalam penerapan. Yang nangkap jiwa seperti nangkap ikan, gak pandang bulu, semua ditangkap. Ikan ditangkap untuk apa? Untuk dipindahkan ke alam lain, ditangkap dari tahu Toba dipindahkan ke laut, atau ditangkap dari laut dipindahkan ke Danau Toba. Enggak kan? Ikan ditangkap untuk diapain? Untuk dimakan, dikonsumsi, untuk dimatikan, untuk dibunuh. Sampai ada orang bilang, saudara-saudara, Anda adalah hasil tangkapan saya. Kamu adalah ikan, kamu harus siap dikorbankan bagi Yesus. Kamu sudah dibeli dan mati. Maka kalau kamu masuk surga, taat apa yang aku mau. Kalau kamu tidak mampu taat kepada aku, tidak mungkin kau taat kepada Tuhan. Yesus sampai ke surga karena dia taat kepada Bapaknya. Kamu juga masuk surga harus taat kepada aku. Wah, kenapa? Karena saya penjala ikan. Tuhan bilang, aku mengubahmu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa bedanya? Manusia ditangkap bukan untuk dibunuh, bro, bukan untuk dikonsumsi. Cuman kau makan daging manusia. Kamu menangkap jiwanya untuk kau selamatkan, bukan untuk dimatikan, bukan untuk dimanfaatkan. Untuk diselamatkan menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang dan berkenan kepada Allah. Logiken laterian umur, itulah ibadahmu yang masuk logika akal sehat. Kalau kau bicara kau anak Tuhan, maka hidupmu harus ikut polanya Tuhan. Itu baru logika masuk akal.
Becis hidupmu harus di laut. Tahu nggak, bisa hidup di danau. Teknologi jadi yang uang itu yang masuk akal, itu yang logika. Jadi jangan bilang mau menjala jiwa, tapi mentalmu menjala ikan. Cari kekayaan, memanfaatkan jemaat untuk kepentingan pribadi. Banyak hamba Tuhan yang seperti itu di zaman ini, menghalalkan segala cara, dan dia tidak merasa berdosa karena itu seluruh dengan firman Tuhan. Katanya karena ada penjala ikan, dia lupa bahwa dia sudah diubah menjadi penjala manusia. Kita lihat integritas mereka ini luar biasa. Tidak ada seorang pun dalam 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dipanggil Tuhan tidak mau. Setiap dipanggil, mari ikut aku, langsung tinggalkan jalannya, ikut. Ya iyalah, namanya miskin. Semalam tak dapat ikan, gak dapat ikan yang dapat upah. Cuma mau dapat upah gak ada dapatnya apa-apa. Lalu Yohanes ya fokus gimana? Anak pengusaha. Bapaknya orang kaya. Kalau sudah punya kapal ikan sendiri berarti sudah wah gitu. Saya pernah di Berombang, sudah Berombang tahu ya, Badak Sapi-api, sudah Berombang, Lenong. Saya baru tahu kalau ada di tengah laut ada rumah. Di rumah itu ada dibuat jaring, dari situlah diolah ikan asin yang selama ini kita lihat. Jernal namanya. Satu tiangnya saja, satu pohon itu katanya puluhan sampai ratusan juta, satu tiang. Karena itu bukan pohon sembarangan yang tinggi laut dan panjang, yang sampai melebihi dalamnya laut. Jadi kalau sampai puluhan tiang, miliaran sudah. Kalau sudah punya kapal nelayan ada dia punya, wah udah. Di kalangan pesisir sudah hebat. Itu belum seberapa Lewi, tukang kutip uang, tiap hari pegang uang yang banyak. Perbandingannya Sakeus. Barang siapa yang kubohongi kuganti 3 kali lipat. Kalau uangnya sedikit tidak mungkin berani ngomong begitu. Pejabat negara. Tapi dari konsep itu nyata dia bukan pejabat yang korup. Kenapa dia sampai berani? Saya ganti 3 kali lipat. Kalau ada yang saya tipu, saya bohong. Orang-orang yang banyak uang. Lukas, Abid. Kemarin saya bersama dengan Bapak Wahman. Dia seorang dokter yang anestesi khusus obat bius sebelum dioperasi harus melalui dia ya. Yang anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara. Dia mengaku uangnya di anggota Dewan ini belum seberapa dibanding ketika dia menjadi dokter. Karena tidak boleh orang operasi tanpa melalui bius dia. Uang dokter yang spesialis ini banyak saudara. Ngapain ikut Yesus? Tapi tidak satu pun dari mereka yang beralasan, tunggu ya bos, tunggu ya Tuhan, 1 minggu ini ya Tuhan. Tahun 90 saya sudah mengajar sebagai kepala tata usaha di Hajat Dewantara di Sungai Berombang yang saya bilang tadi. Padahal saya ke sana karena untuk mencari pekerjaan, mengejar pekerjaan sudah susah, sudah bosan tinggal di pasar. Kalau saya punya ijazah pun A-B, begitu dapat pekerjaannya, pendetanya tempat saya ikut persekutuan ini selalu bilang setiap khotbah, kalau Tuhan suruh kau pergi, pergi, jangan tanya kemana, berapa biayanya.
Dan setiap khotbah saya merasa itu disampaikan ke saya. Bayangkan 3 kali seminggu kebaktian, 3 kali itu diucapkan setiap minggu. Sampai saya keyakinan itu suara untuk saya. Saya tinggalkan sekolah pendeta. Tidak ada tawar-menawar. Begitu selesai tahun 1994, 3 pekerjaan langsung ditawarkan. Waktu itu di gereja Kristen Perjanjian Baru, itu gereja besar di Tiara ya. Sudah dibiasakan bahwa kalau ada jemaat pengusaha yang butuh tenaga kerja, diutamakan di jemaat. Jadi pada waktu itu ada 3 yang untuk saya. Pertama, BCA Jalan Diponegoro, waktu itu baru buka. Training 3 bulan baru menjadi pegawai tetap dengan honor pertama 500.000. Yang kedua, langsung tanpa training manajer. Papa Roti, sekarang masih ada Papa Roti ya. Sama honornya 500.000. Tapi nggak berlaku di situ ijazah STH. Yang berlaku ijazah bon ABP akuntansi tadi. Pekerjaan ketiga, menjadi guru agama di SMA Marisi dengan honor 84.000 per bulan. Tapi waktu sudah berumah tangga, itu 94 sudah 3 kan sudah beres. Kami nggak butuh berdoa, berpuasa, tanya Tuhan, dadak pendeta, tanya sana sini, beli mana, berkumpul enggak. Langsung pilih guru agama, pilih. Kenapa? Karena saya sudah meninggalkan pekerjaan itu. Masa kembali lagi ke situ? Sesederhana itu. Itulah integritas. Dalam perjalanan para murid Yesus ini dan pengikut-pengikutnya, jiwa-jiwa yang mereka tangkap, ada proses penampian, pemurnian. Semua pengikut Yesus, semua mulai melayani Yesus, apapun motivasinya. Tapi waktu akan dipakai oleh Tuhan menguji apakah kau dari emas, tembaga, atau hanya dari jerami. Ternyata saudara dikasihi Tuhan, ada yang menjadi pengkhianat. Ada kan? Apa Yesus salah pilih? Apa Yesus tidak tahu tentang si Judas? Tahu? Wah, berarti salah loh. Udah tahu masa dipilih. Sampai para teolog berdebat, Yudas masuk surga atau tidak? Yang satu bilang masuk, karena kalau bukan karena pengkhianatannya, Yesus tak disalib. Wow. Satu pihak bilang, nggak mungkin masuk surga, karena kita bilang yang kecuali yang khusus untuk dibinasakan. Gara-gara apa? Karena Yudas dianggap sentral dan berperan penting dalam penyelamatan manusia. Kalau nggak ada pengkhianatan Yudas, nggak ada penyaliban. Katanya, benarkah demikian? Saya tidak yakin dengan itu. Saya lebih yakin dikatakan Alkitab bahwa Yudas itu menjadi jahat ketika iblis merasuki jiwanya. Dia dipercaya oleh Tuhan menjadi bendahara dalam pelayanan. Dialah pemegang uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta. Masuklah setan itu. Judas, uang kan sudah banyak kau makan. Nanti kalau tanya Yesus tadinya 1 juta kok sekarang tinggal 100.000, apa kau jawab? Jadi apa solusinya bos? Dia cek ini ya. Itu kan orang ahli Taurat kan cari Yesus ini. Mahkamah agama kan sedang menangkap Yesus ini. Yesus bukan dia.
Nanti ditangkap besok kan udah lepas. Iya juga ya. Dijualnya lah Yesus ini, dalam pikirannya Yesus akan melepaskan dirinya. Karena pernah Yesus hendak dibuang ke jurang, ketika dia berkata, saat ini sejak kau mendengar firman ini digenap bahwa dia adalah Mesias, mau dibuang ke jurang, jangan dia elok dari gerombolan. Gak apa. Saya pernah dipersalahkan karena menerima beberapa pendeta dan gereja saya akhirnya mengkhianati saya dan disalahkan saya, kenapa kamu terima? Sampai hari ini saya tidak terima saya salah dalam menerima orang. Kenapa? Bagi saya, tugas saya memfasilitasi setiap orang, siapapun, dimanapun, kapanpun, kalau dia mau melayani Tuhan, ayo mari. Soal motivasinya, urusan dia dengan Tuhan. Ketika itu saya sampaikan, para tua-tua bilang apa? Baru Rasulullah boleh tak tahu, artinya alani boleh, baru mau. Coba kita kembali ke Yesus ini. Yang pilih Yudas siapa? Yesus. Yang mengkhianati Yesus siapa? Yudas. Lalu kita berani menyalahkan Yesus? Enggak mungkin. Yang benar adalah, tangkap ini baik-baik saudara dikasih oleh Tuhan. Kita semua tanpa terkecuali terbuka tangannya, mari kepadaku yang letih lesu, yang berkorban berat, mari datang. Soal motivasimu itu nanti. Waktu akan dipakai memprosesmu, memurnikanmu. Kalau kamu dari jerami akan hangus terbakar. Kalau dari emas dibakar macam mana pun tetap emas. Dan orang-orang inilah yang Tuhan mau. Kita lihat hanya Yudas kan, yang lain tetap setia kan. Petrus menyangkal 3 kali, 3 bertobat dia kan. Setelah itu, adakah dia cerita lagi tentang Petrus bahwa dia menyangkal Yesus untuk keempat kalinya? Tidak ada lagi. Bahkan dia menjadi sombong guru. Bahkan dia tidak mau disalibkan sama dengan Yesus dengan kepala di atas. Saya lebih layak kepala ke bawah. Paulus, tidak ada orang sepintar dia pada zamannya. Dan tidak pernah mengangkani Yesus sebagai hanya orang sekolahan di rumah. Orang Yahudi itu disekolahkan orang tuanya di rumahnya masing-masing dengan buku-buku. Sudah budaya mereka. Dan Yesus hanya alumni dari situ. Sedangkan Paulus gurunya terkenal, Gamaliel, mahal guru pada masa itu. Tapi tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab di mana Paulus menyangkal ketuhanan Yesus oleh karena Yesus bukan sekolahan. Tapi sebaliknya Paulus rela didera beberapa kali, bahkan sampai dibuang beberapa kali, hanya untuk mempertahankan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saya adalah rasulnya. Apostolos, utusan, petugasnya, pesuruhnya. Saya pesuruhnya. Kalau zaman sekarang, jangan coba-coba. Hanya saya yang berani orang memakai orang lebih pintar dari saya. Yang lain dia orang mencari mari dibunuh. Supaya jangan jadi saingan. Siapa yang tidak senang profesor mau melayani Tuhan? Seorang profesor mau jadi pendeta. Apa kita tidak bangga? Kita fasilitasi. Nah ternyata profesornya seperti Paulus. Tidak menjala jiwa, dia menjala ikan. Kita dianggap semua ikan, kita dianggap komoditi.
terjadilah pengkhianatan. Tidak dipandang lagi siapa yang mendapatkan dia jadi pendeta. Fitnah sana kemari, fitnah sana sini, khotbah dari mimbar, menjelekkan orang, dan berhasil. Itu urusan dia, bukan urusan saya, bukan urusan kita. Tapi tugas kita sudah kita jalankan dengan baik. Semua orang berhak melayani. Dengan tegas Paulus bilang, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman Tuhan. Ada orang memberitakan Injil untuk perut, ada orang memberitakan Injil untuk popularitas, ada orang memberitakan Injil memang untuk Tuhan. Bagi saya tidak penting, yang penting Injil diberitakan. Itulah pendapat yang benar. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita, usia berapapun kita, sebenarnya kita ini dipanggil oleh Tuhan. Mari ikutlah. Aku akan menjadikanmu penjala jiwa. Penjala ikan menjadi penjala jiwa. Penjala uang seorang cukai dijadikan menjadi penjala jiwa. Penjala ilmu seperti Paulus dibuat menjadi penjala jiwa. Semuanya, pelajar, pengusaha, wira swasta, pejabat negara, tidak dipanggil oleh Tuhan. Tapi alas, alat penanti ada di tangan. Tangan siapa yang harus bilang? Karena Yesus itu yang memanggil itu. Mari ikutlah. Mari ikutlah. Semua ikut dengan motivasinya masing-masing, dengan karakternya masing-masing, dengan latar belakang keluarganya masing-masing, dengan integritasnya masing-masing. Semua ikut, dari semua suku, semua latar belakang, datang semua. Tapi awas, alat penanti ada di tanganmu. Hanya orang-orang yang setia yang lolos dari penanti, yang lainnya terbuang. Hanya orang yang setia. Yang pendeta setia sebagai pendeta dalam kehambaan Tuhan, dalam integritasnya sebagai hamba Tuhan, setia. Yang sentua, setia dalam kapasitasnya sebagai setia. Yang pelajar, yang mahasiswa, yang ibu rumah tangga, yang kepala keluarga, yang pegawai, yang bos di perusahaannya, semua setia dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan panggilannya. Hanya orang-orang inilah, tidak ada yang lain. Jadi jangan cerita tentang Yudas Iskariot masuk surga. Kita pun kalau tak setia, jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak setia, bukan Tuhan yang berubah setia, bukan Tuhan kurang baik. Kita yang tidak setia. Ini yang Tuhan mau dari kita. Minggu kelima Epifanias ya. Ini yang Tuhan mau, setia. Itu semua dipanggil oleh Tuhan. Setia dengan panggilan. Tidak harus rame-rame jadi pendeta. Tidak harus rame-rame jadi simpuan. Kalau semua jadi simpuan, siapa jemaat itu? Tapi yang Tuhan mau, kita setia mengikuti. Sebagai apa Tuhan percayakan pekerjaan kita di bumi ini? Itu hanya untuk kita, bukan untuk yang lain. Itulah makna panggilan Tuhan. Itulah keistimewaan kita di mata Tuhan. Kamu khusus, kamu istimewa. Hanya kamu yang punya pribadi seperti kamu ini, dan yang lain. Dan kepribadianmu itu dibutuhkan banyak orang. Maka setia, layanilah Tuhan dalam pribadimu, dalam karaktermu, dalam tugasmu, dimanapun kau Tuhan percaya. Amin. Mari kita berdoa.